Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Cijabat. Kali ini kita akan mencoba latihan mengenai induksi keterbagian. Kita di sini membuktikan bahwa 2 pangkat 2n ditambah 1 itu habis dibagi 3, di mana untuk setiap n bilangan asli. Nah, untuk membuktikan pernyataan matematika ini kita memerlukan 3 langkah, yaitu yang pertama kakak buat untuk n sama dengan 1 itu kita anggap bernilai benar ya. Nah, berarti artinya ini kita ganti n-nya ini menjadi 1, sehingga hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 1. 2 ditambah 1, kemudian kakak tambah dengan 1. Itu harus kita buktikan habis dibagi 3. Nah, kalau kita selesaikan ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1, itu 3 ditambah 1. 2 pangkat 3 itu 8, kemudian kita tambah dengan 1. Maka kita peroleh hasilnya 9. Nah, kita perhatikan 9 ini kan habis dibagi dengan 3. Maka pernyataan langkah pertama ini terbukti benar. Nah, langkah kedua kita akan menganggap atau kita asumsikan untuk n sama dengan k itu benar. Nah, artinya apa kak? Kita ganti saja nilai n-nya ini menjadi k. Maka akan kita peroleh hasilnya menjadi 2 pangkat 2n menjadi 2k. Kemudian kita tambah dengan 1 ditambah 1, ini habis dibagi dengan 3. Kira-kira sampai di sini paham ya? Nah, inilah yang kita anggap bernilai benar atau kita asumsikan pernyataan ini benar. Maka dari langkah kedua ini kita ingin membuktikan atau menunjukkan untuk n sama dengan k ditambah 1 itu juga bernilai benar. Sampai di sini bisa ya. Nah, langkah kedua tadi benar ya, karena kita menganggap untuk n sama dengan k benar. Nah, sekarang untuk n sama dengan k tambah 1, artinya apa kak? Kita ganti aja nilai n-nya ini menjadi k ditambah 1, sehingga akan menjadi 2 pangkat 2n, berarti 2 dikali k ditambah 1. Kakak buat seperti ini. Kemudian ini kan ditambah 1, berarti kakak buat di sini ya, ditambah 1, kemudian ditambah dengan 1. Ini akan kita tunjukkan habis dibagi dengan 3. Sampai sini bisa ya, kita sederhanakan saja ya. 2 pangkat 2 dikali k itu 2k. Kemudian 2 dikali 1 itu 2, ditambah 1 berarti ditambah 3. Kemudian ditambah 1. Inilah yang akan kita buktikan habis dibagi dengan 3. Sampai di sini bisa ya. Ini yang akan kita buktikan untuk pernyataan langkah ketiga ini. Nah, untuk menunjukkan langkah ketiga ini kita beranjak dari langkah kedua. Kita harus memperhatikan panduannya dari langkah kedua. Nah, kita perhatikan 2 pangkat 2k ditambah 3, boleh dong kakak ubah menjadi 2 pangkat 2k ditambah 1. Nah, kenapa kak? Tapi di sini tambah 3. Kakak buat di sini ditambah 2. Kemudian kakak tambah dengan 1. Nah, yang ini kan boleh kakak ubah menjadi yang ini kakak buat sendiri dan ini sendiri. Karena berlaku sifat eksponen, maka ini kakak ubah menjadi 2 pangkat 2k ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama ya, yaitu 2. Karena kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikali, hasilnya dijumlah dong. Nah, boleh ya. Nah, sekarang kakak buat ini ditambah 1. Nah, 2 pangkat 2 ini berapa? 4. Kakak buat di depan ya. Berarti 4 dikali 2 pangkat 2k ditambah 1, kemudian ditambah 1. Boleh dong 4 ini kakak ubah menjadi 3 dikali 2 pangkat 2k ditambah 1, kemudian kakak tambah dengan 2 pangkat 2k ditambah 1. Kemudian kakak tambah dengan 1. Kenapa begitu kak? Nah, kita perhatikan. Kalau kakak misalkan ini 4a, berarti boleh dong ini kakak anggap jadi a. Karena 4a itu sama dengan 3a ditambah a. Bisa ya? Nah, berarti kakak ubah seperti ini. Nah, sekarang karena 3 dikali itu kan merupakan kelipatan dari 3. Maka ini pasti dong habis dibagi dengan 3. Karena ini merupakan 3 dikali. Nah, semua bilangan kalau dikali dengan 3 pasti habis dibagi dengan 3. Karena ini merupakan kelipatan 3.
Maka ini habis dibagi 3. Sampai di sini bisa ya. Nah sekarang kita perhatikan yang ini 2 pangkat 2K ditambah 1 kemudian ditambah 1. Ini kita lihat dari pernyataan kedua ini. Karena pernyataan kedua ini kita anggap bernilai benar, berarti ini habis dong dibagi dengan 3. Sampai di sini bisa ya. Karena yang ini habis dibagi dengan 3 dan yang ini habis dibagi 3, maka langkah ketiga ini pasti semua habis dibagi dengan 3. Maka pernyataan ini juga terbukti bernilai benar atau langkah ketiganya benar. Karena langkah pertama benar, langkah kedua benar, dan langkah ketiga benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Atau kakak katakan pernyataan matematikanya bernilai benar. Sampai di sini bisa ya? Kita lihat kepada soal selanjutnya nih. Di sini dikatakan kita ingin membuktikan 3 pangkat 4N dikurang 1 habis dibagi 80. Nah kita ingat ketiga langkahnya tadi ya, yaitu yang pertama untuk N sama dengan 1 itu bernilai benar. Nah untuk N sama dengan 1 artinya apakah? Sama, kita ganti aja N nya ini dengan 1, yaitu menjadi 3 pangkat 4 dikali 1, yaitu 4 dikurang 1. Nah 3 pangkat 4 itu berapa? 81 kan? 81 dikurang 1 itu sama dengan 80. Nah 80 ini apakah habis dibagi 80? Habis dong. Maka pernyataan pertama ini atau langkah pertamanya benar. Nah langkah kedua kita ganti N nya itu sama dengan K. Untuk N sama dengan K kita asumsikan pernyataan ini bernilai benar. Artinya kita tinggal ganti saja N nya ini dengan nilai K. Maka ini menjadi 3 pangkat 4K dikurang 1 itu kita anggap benar untuk habis dibagi dengan 80. Bisa ya? Karena kita asumsikan untuk N sama dengan K ini bernilai benar. Sampai di sini paham ya? Nah dari langkah kedua ini kita ingin menunjukkan langkah ketiga atau kakak buat akan ditunjukkan untuk N sama dengan K ditambah 1 itu benar. Artinya apa? Kita ganti nilai N nya ini sekarang dengan K ditambah 1. Maka ini akan menjadi 3 pangkat 4N, kakak ganti dengan K ditambah 1 ya. Berarti 4 dikali K ditambah 1, kemudian kakak kurang 1. Ini akan kita tunjukkan habis dibagi dengan 80. Sampai di sini bisa ya. Nah kalau kakak sederhanakan boleh dong ini sama dengan 3 pangkat 4 dikali K, berarti 4K ditambah 4 kemudian dikurang 1. Ini kita sederhanakan lagi ya, atau kakak pisahkan dengan sifat eksponen sehingga akan menjadi 3 pangkat 4K kakak kali dengan 3 pangkat 4. Ini kakak buat dikurang 1 ya. Maka 3 pangkat 4 itu boleh dong kakak buat di depan karena ini merupakan perkalian, berarti sifatnya boleh bertukar tempat atau komutatif. 3 pangkat 4 itu kan 81, berarti boleh dong kakak buat 81 dikali 3 pangkat 4K dikurang 1. Ini akan kita tunjukkan habis dibagi 80 ini ya. Sampai di sini bisa ya. Nah boleh dong 81 ini kakak ubah menjadi 810 dikali 3 pangkat 4K ditambah, karena di sini 81 berarti kakak buat di sini 1 kali 3 pangkat 4K dikurang 1. Sampai di sini bisa ya. Karena di sini 3 pangkat 4K, di sini juga 3 pangkat 4K dan 3 pangkat 4K. Karena 80 kali 3 pangkat 4K ditambah 1 kali 3 pangkat 4K ya. Nah ini kan hasilnya sama dengan yang di atas. Kira-kira paham ya? Maka ini akan menjadi, kita perhatikan 80 dikali 3 pangkat 4K. Nah berarti ini habis dibagi dengan 80. Karena ini 80 dikali dengan 3 pangkat 4K. Maka ini habis dibagi 80. Sampai di sini bisa ya. Nah sekarang kita perhatikan yang ini. Nah yang ini 1 dikali 3 pangkat 4K. Maka ini boleh dong kakak ubah menjadi 3 pangkat 4K saja karena koefisiennya 1 ya. Maka 3 pangkat 4K dikurang 1. Nah kita lihat dari pernyataan kedua, 3 pangkat 4K dikurang 1 itu habis dibagi dengan 80. Karena kita anggap ini bernilai benar pada langkah kedua.
Nah, ini berarti habis dong dibagi dengan 80. Maka kakak buat habis dibagi dengan 80. Karena ini habis dibagi 80 dan yang ini habis dibagi 80, maka ini pasti dong habis dibagi dengan 80. Maka pernyataan yang ketiga atau langkah ketiga ini terbukti bernilai benar. Karena langkah pertama, kedua, dan ketiga ini berbukti benar, maka pernyataan matematika ini terbukti benar. Atau kakak buat PN benar. Sampai di sini bisa ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.